Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Jumpa lagi di dalam pembelajaran matematika kelas 8. Masih bersama saya Maria Sawo. Nah, hari ini kita melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Dengan kompetensi dasarnya masih sama, ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah dengan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menemukan volume kubus dan balok melalui pola tertentu sehingga dapat diterapkan pada volume prisma dan limas. Nah, yang pertama kita lihat bagaimana menentukan volume kubus dan balok. Nah, yang di sini kita lakukan adalah kita menggunakan kubus satuan untuk menghitung volume kubus dan balok, di mana kubus satuan ini akan kita masukkan ke dalam bangun ruang kubus maupun balok sehingga kita dapatkan banyaknya kubus satuan yang dapat muat atau yang memenuhi bangun ruang kubus dan balok, itulah yang menjadi volume dari kubus dan balok tersebut. Caranya kita perhatikan. Yang pertama, menghitung volume kubus. Nah, di sini saya punya kubus, sebuah kubus besar yang terbentuk atau tersusun dari kubus-kubus satuan, di mana pada bagian panjangnya ada 2 kubus satuan, pada bagian lebar 2 kubus satuan, dan tinggi dari kubus ini adalah 2 kubus satuan. Sehingga banyaknya kubus satuan yang membentuk kubus ini yaitu 8. Nah, dari mana dapat 8? Kita perhatikan, ini kita bisa lakukan dengan cara menghitung banyaknya kubus satuan yang ada di dalam kubus ini, atau kita perhatikan ada 2 kubus satuan pada bagian panjang, 2 kubus satuan pada bagian lebar, dan 2 kubus satuan pada bagian tinggi, tinggal kita kalikan 2 kali 2 kali 2. Nah, dengan demikian kita dapatkan volumenya yaitu 8 satuan volume. Kita lihat lagi gambar yang kedua. Nah, di sini ada sebuah kubus lagi dengan ukuran 3 satuan pada panjangnya, 3 satuan pada lebar, dan 3 satuan pada tinggi. Artinya, pada bagian panjang ini terdiri dari 3 kubus satuan, pada bagian lebarnya 3 kubus satuan, dan tingginya juga 3 kubus satuan. Sehingga banyaknya kubus satuan yang membentuk kubus ini adalah 27 kubus satuan. Nah, dari mana? Kita bisa dengan menghitung banyaknya kubus satuan yang membentuk kubusnya, atau kita mengalihkan 3 kubus satuan pada bagian panjang dikalikan 3 kubus satuan pada bagian lebar dan 3 kubus satuan pada bagian tinggi. Sehingga kita dapatkan 27 satuan volume. Sehingga dapat kita simpulkan untuk sebuah kubus dengan panjang sisi S, maka volume kubus tersebut adalah S kali S kali S, atau bisa kita sebut sebagai S pangkat 3. Ya, itu volume kubus S pangkat 3 atau S kali S kali S. Nah, sekarang balok dengan cara yang sama. Di sini ada sebuah balok dengan yang tersusun atau terbentuk dari kubus-kubus satuan yang pada bagian panjangnya ada 1, 2, 3, 4 kubus satuan, dan pada bagian lebarnya ada 1 kubus satuan, bagian tingginya ada 2 kubus satuan. Nah, di sini kita bisa hitung bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kubus satuan. Nah, 8 kubus satuan. Tadi, sehingga kalau kita mau menghitung volumenya, bisa kita hitung satu-satu seperti tadi, atau kita gunakan ini, 4 kubus satuan pada bagian panjang dikalikan dengan 1 kubus satuan pada bagian lebar dikalikan dengan 2 kubus satuan pada bagian tinggi. Sehingga kita dapatkan volumenya 8 satuan volume. Kita lihat yang kedua. Di sini ada 4 kubus satuan pada bagian panjang, 2 kubus satuan pada bagian lebar, dan tinggi balok ini adalah 1 kubus satuan. Sehingga banyaknya kubus satuan yang membentuk balok ini adalah 8 kubus satuan. Nah, kita dapat mencarinya dengan cara 4 kubus satuan pada bagian panjang dikalikan dengan 2 kubus satuan pada bagian lebar dikalikan dengan 1 kubus satuan pada bagian tinggi. Sehingga kita dapatkan 8 satuan volume. Kita lihat lagi yang berikut. Nah, di sini ada 4
4 kubus satuan pada bagian panjang, 2 kubus satuan pada bagian lebar, dan 2 kubus satuan pada bagian tinggi. Nah, di sini kita dapatkan ada 16 kubus satuan yang membentuk balok ini. Nah, di sini kita dapat mencari dengan cara yang lebih mudah, yaitu 4 dikali 2 dikali 2. Sehingga kita dapatkan 16 satuan volume. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan untuk menghitung volume dari sebuah balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang diketahui, kita gunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, inilah rumus menghitung volume balok. Ya. Nah, sekarang prisma. Prisma, di sini saya menggunakan balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi diketahui. Nah, untuk membentuk prisma, maka balok ini saya potong berdasarkan bidang diagonal yang tegak ini. Kita dapatkan 2 buah prisma segitiga, ya, 2 buah prisma segitiga. Sehingga bisa saya sebut bahwa volume balok itu sama dengan volume prisma segitiga ditambah volume prisma segitiga. Nah, karena balok ini saya potong berdasarkan diagonal bidang yang ini, maka ini dia membentuk prisma segitiga yang kongruen. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, oleh karena itu, karena 2 prisma segitiga ini bentuknya sama, ukurannya sama, maka bisa saya katakan bahwa volume balok itu sama dengan 2 dikali volume prisma segitiga. Nah, sekarang volume prisma segitiga yang mau kita cari adalah volume prisma, kan? Nah, volume balok sama dengan 2 kali volume prisma segitiga, maka untuk menghitung volume prisma segitiga itu sama dengan volume balok dibagi 2 ini tadi. Bagi 2. Volume balok dibagi 2 atau setengah dikali volume balok. Nah, volume balok tadi kita pelajari apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga bisa di sini saya tulis setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekarang kita perhatikan. Balok alasnya berbentuk persegi panjang, di mana sudut-sudut persegi panjang membentuk sudut siku-siku. Berarti prisma yang terbentuk dari perpotongan balok ini membentuk prisma segitiga siku-siku. Prisma yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya, di kelas 7 kita sudah pelajari bahwa rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat alas prisma ini satuannya adalah panjang dan lebar. Sementara sisi miringnya adalah diagonal sisi yang ini. Nah, sekarang untuk menghitung luas segitiga siku-siku, berarti tinggal kita kalikan setengah dengan sisi siku-sikunya, kan, yaitu panjang dan lebar. Sehingga di sini bisa saya katakan bahwa setengah dikali panjang kali lebar itu sama dengan luas segitiga siku-siku. Ya. Dalam hal ini, segitiga siku-siku pada prisma yang terbentuk adalah alas dari prisma. Oleh karena itu, secara umum, untuk menghitung volume prisma, kita dapat lakukan dengan menggunakan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Ingat ya, luas alas dikali tinggi prisma itu untuk menghitung volume prisma. Luas alasnya tergantung dari bentuk alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan luas segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 4, nah perhatikan, segi 4 itu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, dan sebagainya. Ya, nah jadi ini adalah rumus volume prisma. Luas alas dikali tinggi prisma. Kita lanjut, limas. Nah, untuk menghitung volume limas ini saya gunakan kubus ABCDEFGH. Nah, kubus ini kita tahu bahwa panjang rusuknya sama ya. Saya misalkan di sini panjang rusuknya adalah S. Berarti bagian panjang, lebar, dan tingginya adalah S, sama-sama S. Nah, sekarang kubus ini saya potong berdasarkan diagonal ruangnya. Saya potong berdasarkan diagonal ruangnya, maka akan terbentuk 6 buah limas. 6 buah limas. Nah, oleh karena itu,
bisa saya katakan bahwa volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Ya, 6 kali volume limas. Nah, karena yang mau saya cari adalah volume limas, maka volume limas yaitu volume kubus dibagi dengan 6 atau 1/6 dikali dengan volume kubus. Nah, sekarang volume kubus tadi kita sudah pelajari yaitu 1/6 dikali sisi kali sisi kali sisi. Volume kubusnya, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, karena 1/6 kali volume kubus, maka 1/6 dikali sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisi itu sama dengan S pangkat 2. Ya. Berarti 1/6 dikali S pangkat 2 kali S. Nah, sekarang saya mau mengganti S ini dengan bagian yang ada pada limas. Nah, di sini tinggi dari kubus adalah S. Ya. Sementara tadi kita membagi kubusnya menjadi 6 bagian limas, 6 limas yang sama bentuk dan ukurannya. Berarti di sini tinggi limas bisa saya katakan sebagai S dibagi 2. Kita lihat bahwa di sini kalau ini kongruen, maka perpotongan ini membagi tinggi limas menjadi 2 bagian yang sama panjang. Oleh karena itu, S itu sama dengan 2T. Ya. Panjang rusuk tegak pada kubus itu sama dengan 2 kali tinggi limas. Sehingga 2T ini saya masukkan di sini. Saya ganti S ini dengan 2T. Sehingga volume limas sama dengan 1/6 dikali S pangkat 2 kali 2T. Nah, 2T kali dengan 1/6 berarti 1/3. Sehingga volume limas sama dengan 1/3 kali S pangkat 2 kali T. Nah, S pangkat 2 ini adalah alas dari limas, di mana alas limas adalah persegi. Ya, ingat bagian dari kubus itu adalah terdiri dari 6 bidang berbentuk persegi. Oleh karena itu, alas limas berbentuk persegi, maka di sini dia bilang S pangkat 2. Sehingga secara umumnya untuk menghitung volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Ingat, alas ini tergantung dari bentuknya, ya. Segi 3, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Sedangkan tinggi limas adalah yang ini, ya, yang garis biru. Oke, nah bagaimana anak-anak? Kita sudah menemukan volume dari kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya yang penerapan dari volume bangun ruang tadi. Nah, contoh yang pertama. Diketahui luas alas sebuah kubus adalah 49 cm persegi. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, perhatikan. Yang pertama di sini, luas alas sebuah kubus. Alas sebuah kubus itu berbentuk persegi. Ya, ingat, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang 6 buah bidangnya berbentuk persegi. Oleh karena itu, alas kubus berbentuk persegi. Sehingga, kalau di sini dikatakan luas alas, berarti sama dengan luas persegi. Nah, luas alasnya 49 cm persegi. Berarti, luas persegi atau S pangkat 2 sama dengan 49 cm persegi. Nah, dari sini kita bisa menghitung S-nya sama dengan akar kuadrat dari 49, yaitu 7. Panjang sisi kubus adalah 7, oleh karena itu volume kubus adalah S pangkat 3, maka 7 dipangkat 3 atau 7 dikali 7 dikali 7 itu sama dengan 343. Jadi volume kubus adalah 343 cm kubik. Ya, ingat baik-baik satuannya. Di sini kalau cm persegi berarti satuan luas. Kalau cm kubik berarti satuan volume. Oke, kita lanjut contoh kedua. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran 5 meter, 3 meter, dan 2 meter. Nah, ini berarti panjangnya 5 meter,
lebarnya 3 meter dan tinggi kolam itu 2 meter atau kedalaman kolam 2 meter. Pertanyaannya, berapa meter kubik banyak air maksimal yang dapat ditampung dalam kolam itu? Nah, ini gampang. Kata kuncinya di sini adalah meter kubik. Ya, berapa meter kubik? Nah, berarti ini yang ditanya adalah volumenya, volume kolam. Nah, karena kolamnya berbentuk balok, maka volume kolam sama dengan volume balok. Volume balok rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Oleh karena itu tinggal kita kalikan bilangan-bilangan yang ada di sini. 5 meter kali 3 meter kali 2 meter. Kita dapatkan 5 kali 3, 15. Kali dengan 2, 30 meter kubik. Jadi, banyaknya air yang dapat ditampung di kolam itu adalah 30 meter kubik. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Sebuah prisma tegak memiliki alas berbentuk segitiga sama sisi. Jika volume prisma tersebut 1000 akar 3 cm kubik dan sisi alas 10 cm, berapakah tinggi prisma tersebut? Nah, di sini saya misalkan gambarnya seperti ini. Alasnya ABCD. Terus alasnya tadi berbentuk segitiga sama sisi. Nah, yang pertama-tama kita di sini diketahui adalah volume prisma 1000 akar 3 cm kubik. Nah, volume prisma tadi rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alas dikali tinggi. Volumenya 1000 akar 3. Berarti 1000 akar 3 sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga. Kenapa demikian? Ini adalah rumus luas segitiga. Alas berbentuk segitiga. Berarti kita menggunakan rumus luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi segitiga. Alasnya. Dikali tinggi. Tinggi yang di sini adalah tinggi prisma ya. Berarti 1000 akar 3 sama dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Nah, sekarang kita lihat dulu alasnya. Alas berbentuk segitiga sama sisi. ABCD. ABCD. Nah, sekarang untuk menghitung tinggi segitiga ya, kita cari dulu tinggi segitiganya di sini. Nah, sekarang di sini panjang sisi alas 10 cm. Ini berarti kalau AB-nya 10 cm, maka BC 10 cm, AC juga 10 cm. Nah, untuk mencari tinggi, saya tarik garis tinggi dari titik C ini ke pertengahan sisi AB. Ya, karena tadi segitiga sama sisi ya, otomatis kalau saya tarik garis yang tegak lurus dengan sisi AB, maka dia akan membagi sisi AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi kalau AB panjangnya 10, maka dia akan terbagi menjadi 5 cm dan 5 cm. Di sini saya misalkan titik T. Nah, sekarang kita cari tinggi segitiga. Ya, tinggi segitiga. Kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, di sini diketahui sisi miringnya 10 cm, sisi alasnya 5 cm, berarti tinggal tinggi segitiga atau CT ini sama dengan sisi miring pangkat 2 dikurangi sisi alas pangkat 2. Dicari akar kuadratnya. 10 pangkat 2 100 kurang 5 pangkat 2 25. Ini hasilnya adalah akar 75. Akar 75 sama dengan 5 akar 3. Nah, bagaimana cara mendapatkan 5 akar 3? Perhatikan. Nah, akar 75 kita ubah ke dalam perkalian dua buah bilangan, di mana salah satu bilangannya merupakan kuadrat sempurna. Nah, bilangan yang mengandung kuadrat sempurna, kecuali satu ya. Nah, itu adalah 25 kali 3. Hasilnya adalah 75. Nah, sekarang 25 ini kan akar kuadrat sempurna. Nah, akar 25 kali 3 ini bisa saya tuliskan sebagai akar 25 kali akar 3. Ya. Akar 25 hasilnya adalah 5. Sedangkan akar 3 tetap kita tulis seperti itu. 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tinggi segitiga, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus yang ini. 1000 akar 3 sama dengan setengah dikali alasnya 10. Ini bagian segitiga ya. Alasnya 10 dikali dengan tinggi segitiga. 5 akar 3 kali tinggi prisma. Tinggi prisma ini yang mau kita cari. Nah, berarti 10 dibagi 2, 5. 5 kali 5, 25.
Jadi ini hasilnya 25 akar 3. Sehingga 1000 akar 3 sama dengan 25 akar 3 kali tinggi prisma. Berarti tinggi prisma sama dengan 1000 akar 3 dibagi dengan 25 akar 3. Nah, 1000 bagi 25 sama dengan 40. Akar 3 bagi akar 3 habis. Ya, akar 3 bagi akar 3 1. 40 kali 1, 40. Jadi, tinggi prisma tersebut adalah 40 cm. Nah, kita lanjut contoh tentang limas. Nah, perhatikan limas T, A, B, C, D berikut. Alasnya berbentuk persegi, keliling alas 72 cm dan panjang TP 15 cm. Berapakah volume limas tersebut? Nah, perhatikan. Yang pertama di sini kita cari, diketahui di sini adalah keliling alas limas 72 cm. Alas berbentuk persegi. Berarti keliling alas sama dengan keliling persegi. Keliling persegi rumusnya 4 kali sisi. Ya, 4 kali sisi. Ini berarti 72 sama dengan 4 kali S. Atau 4 kali sisi tadi. Sehingga S adalah 72 bagi 4. Hasilnya adalah 18. Jadi panjang sisi AB 18, panjang sisi BC 18, CD 18, AD juga 18. Nah, sekarang dari titik T saya tarik garis tinggi limas. Dia akan membentuk ini. Kalau saya hubungkan ini titik O misalnya ya. Di sini titik O, maka di sini dia akan membentuk seperti ini. Kalau saya pindahkan ke sini TOP. Tadi diketahui TP adalah 15 cm. 15 cm. Nah, sekarang AB tadi sama dengan S, yaitu 18 cm. Nah, karena OP ini di pertengahan dari sisi persegi, maka 18 bagi 2. Ya, 18 bagi 2, yaitu 9. Nah, dari sini kita bisa dapatkan tinggi dari limas, yaitu TO, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kita cari T sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi alasnya. 15 pangkat 2 kurang 9 pangkat 2, yaitu 225 kurang 81. Hasilnya adalah 144. Akar kuadrat dari 144 adalah 12. Jadi, tinggi limas adalah 12 cm. Nah, sekarang kita masuk di volume limas. Volume limas rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ingat, alasnya tadi berbentuk persegi. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Berarti sepertiga kali sisi kali tinggi limas, ya, tinggi limas. Nah, sehingga sepertiga dikali 18 kali 18 kali dengan 12, ya, 12 tinggi limas. Sehingga kita dapatkan hasilnya 1296. Jadi, volume limas tersebut adalah 1296 cm kubik. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian paham penjelasan Ibu kali ini? Nah, dari penjelasan-penjelasan itu kita simpulkan kembali bahwa untuk menghitung volume bangun ruang, yang pertama kubus, kita gunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, ya, S pangkat 3. Sedangkan untuk menghitung volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk menghitung volume prisma, kita gunakan rumus luas alas kali tinggi. Dan limas, volume limas adalah sepertiga kali luas alas kali dengan tinggi. Nah, dengan demikian, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu berharap kalian dapat memahami penjelasan Ibu. Jika ada kendala, silakan menghubungi guru mata pelajaran kalian masing-masing. Dan materi pertemuan kita pada pertemuan berikutnya adalah menghitung atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.